Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Keis Almana Marentiasto dengan NRP 5017251037 dari Departemen Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu eh, saya akan mempresentasikan tentang chapter 18 dalam buku Earth Revealed, yang dimana tugas yang pertama saya sudah menyelesaikannya, yaitu menerjemahkan chapter 18 dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia, dan kemudian saya membuat video ini untuk mempresentasikannya. Nah, pada bab sebelumnya yang saya presentasikan itu saya membahas tentang chapter 16 yang dimana isinya itu tentang sungai dan air. Nah, di chapter 18 sendiri, saya akan menerangkan tentang apa itu gurun dan juga aktivitas angin di dalam atau aktivitas angin yang dapat mempengaruhi daerah iklim kering atau gurun. Nah, seperti kita tahu, gurun itu adalah iklim yang sorry, gurun itu adalah daerah kering atau yang memiliki iklim kering yang dimana kita tahu kalau gurun itu memiliki intensitas hujan yang rendah atau jarang terjadi hujan di daerah gunung. Nah, jadi eh, sebenarnya aktivitas angin itu dapat eh, mempengaruhi daerah di gunung. Misalnya erosi angin dan pengendapan deposisi angin itu juga dapat memberikan dampak yang signifikan di iklim lain, termasuk salah satunya iklim kering, yaitu di gurun. Nah, kemudian eh, gurun itu kan memiliki penampilan yang khas karena iklim kering itu mengendalikan proses erosi dan deposisi yang terjadi saat proses itu berlangsung. Nah, tetapi walaupun gurun memiliki hal tersebut, air itu tetap menjadi faktor utama atau ya, jadi air itu tetap memiliki faktor utama untuk proses pembentukan permukaan bumi. Nah, jadi walaupun hujan itu jarang terjadi di gurun, tetapi eh, suatu saat gurun itu mengalami hujan dan hujan itu sangat deras, banjir bandang itu malah lebih mudah terjadi di daerah gurun. Karena mengapa demikian? Karena di gurun itu sendiri kan yang seperti kita tahu gurun itu memiliki tanah yang keras ya. Jadi air itu tidak bisa meresap ke dalam tanah dan alhasil itu menyebabkan gampang terjadi banjir. Nah, jadi pertama-tama kita akan membahas apa itu gurun. Di sini saya sudah membuat PPT singkat tentang chapter 18. Nah, jadi apa itu gurun? Gurun itu adalah kata gurun mungkin mengingatkan pada bukit pasir yang bergeser. Nah, walaupun di buku ini itu dijelaskan kalau misal di film itu biasanya seorang pembuat film itu merekam bukit pasir untuk mewakili gurun. Nah, tetapi yang di film-film itu hanya sebagian kecil dari apa itu yang dinamakan gurun. Jadi gurun itu sebenarnya adalah eh, wilayah dengan curah hujan yang rendah. Nah, sebuah wilayah biasanya diklasifikasikan sebagai gurun jika memiliki iklim kering atau gersang dengan curah hujan kurang dari 25 cm per tahun. Nah, biosfer gurun sendiri itu mencerminkan kekeringan udara dan jarangnya curah hujan. Sedikit tanaman yang dapat bertahan dalam curah hujan rendah sehingga sebagian besar gurun terlihat gersang. Nah, jadi eh, di gurun itu memiliki vegetasi yang rendah atau bahkan hampir tidak ada. Mengapa demikian? Ya karena itu tadi, karena di gurun itu adalah daerah yang kering dan memiliki iklim yang kering, yang dimana jika suatu daerah terdapat vegetasi yang lebat, itu maka memerlukan
eh, asupan air yang mencukupi supaya eh, tumbuhan atau pohon atau tanaman dan sejenisnya sudah bisa tumbuh. Karena jika kalau mengandalkan hanya dengan sumber energi matahari, maka tidak cukup untuk membuat tumbuhan atau tanaman itu tumbuh. Jadi oleh karena itu daerah di gurun itu terlihat sangat gersang. Next. Nah, jadi kemudian di buku ini tuh dijelaskan pembagian gurun. Nah, jadi terkait dengan atmosfer gurun sendiri itu eh, bagaimana ya? Karena ik- iklim di gurun itu disebabkan oleh gini sebelumnya iklim sendiri itu disebabkan oleh sirkulasi udara yang biasanya kering. Nah, gurun, atmosfer, dan hidrosfer itu saling terkait dengan berbagai cara. Air dari hidrosfer harus menguap untuk menjadi bagian dari atmosfer. Udara di atas lautan cenderung lembab. Jika kondisi menyebabkan udara tersebut menjadi kering, sebelum bersirkulasi ke wilayah kering, hujan tidak akan terjadi. Nah, jadi uh, di gurun itu kan udaranya juga sangat panas ya, dan juga di gurun itu tidak terdapat laut. Nah, maka semisal nih di gurun tidak ada laut. Jadi biasanya kan air menguap itu dari laut karena terkena sinar matahari. Nah, tetapi di gurun tidak ada laut yang dimana jika tidak ada laut maka tidak ada air yang harus diuapkan oleh sinar atau dari eh, oleh energi matahari. Oleh karena itu mengapa di gurun tidak terjadi hujan. Nah, lokasi sebagian besar gurun terkait dengan aliran udara yang turun itu eh, dijelaskan di dalam gambar di sini. Jadi di sini itu adalah gambar 18.2 yang saya ambil dari buku Earth Review Chapter 18. Jadi ini itu adalah pola sirkulasi udara global, kurang lebih seperti ini ditampilkan dalam bentuk sederhana. Nah, jadi Katulistiwa ini, Katulistiwa itu menerima panas matahari secara lebih langsung dibandingkan bagian lain bumi. Kemudian udara memanas dan naik di Katulistiwa, lalu bergerak ke utara dan selatan untuk turun di sekitar lintang utara, lintang 30 derajat utara dan 30 derajat selatan. Eh, jadi kan udah sinar matahari kan masuk nih ke garis di khatulistiwa. Panas matahari itu secara lebih berlangsung itu menerima panas matahari dibandingkan bagian bumi lain. Jadi kayak tengah-tengahnya gitu. Masuk. Nah, kemudian eh, setelah masuk di garis khatulistiwa, sinar matahari itu eh, naik di garis khatulistiwa, kemudian turun, yang dimana turun itu ke daerah utara dan daerah selatan, lebih tepatnya sekitar lintang 30 derajat utara dan 30 derajat selatan. Next. Nah, eh jadi itu, nah jadi ini adalah gambar-gambar istilahnya itu daerah-daerah gurun-gurun yang terkenal di dunia terletak dalam sabuk selebar 10 derajat sampai 15 derajat yang berpusat pada lintang 30 derajat utara dan 30 derajat selatan. Nah, di sini ada warna coklat yang dimana itu adalah menandakan kering sampai kurang dari 25 cm per tahun. Nah, di sini ada seperti gurun yang terkenal gurun Sahara, kemudian ada Arab, ada Laut Arai, kemudian ada semi kering 25 hingga 50 cm per tahun. Nah, jadi eh
Walaupun itu tadi dijelaskan kalau semisal daerah yang kering atau gurun itu terletak pada lintang 30 derajat utara dan 30 derajat selatan, tetapi ternyata itu tidak semua gurun terletak dekat dengan sabuk lintang 30 derajat. Nah, interaksi dengan geosfer juga membantu mengontrol lokasi gurun. Nah, beberapa gurun di dunia itu merupakan hasil dari bayangan hujan. Nah, apa itu bayangan hujan? Nah, di sini saya sudah eh, nah, di sini saya sudah membuat visualisasi gambar yang bukan saya yang membuat tetapi saya mengambil gambar ini itu dari buku Patrick Field chapter 18. Jadi ini adalah gambaran proses bayangan hujan. Nah, jadi udara hangat yang dari laut akibat pemanasan dari matahari itu naik, kemudian eh, udara itu naik di lereng pegunungan. Kemudian setelah udara lembab naik, itu mengalami eh, perluasan atau ekspansi karena tekanan udara yang lebih rendah di ketinggian. Nah, ekspansi ini menyebabkan pendinginan udara. Nah, pendinginan ini menyebabkan kondensasi dan hujan. Jadi itu tuh kayak yang seperti dijelaskan di bab sebelumnya, yaitu sungai dan air, bagaimana terjadinya hujan. Setelah terjadi hujan, itu juga membentuk angin. Nah, di daerah ini sendiri itu vegetasinya sangat lebat dan subur ya, teman-teman. Nah, eh, kemudian udara setelah hujan ini tuh turun ke sini, ke daerah yang ini, daerah kanan. Yang dimana setelah melewati puncak gunung, udara yang sudah kehilangan banyak uap airnya akan turun. Nah, jadi setelah hujan, itu kan awan itu bergerak ke kanan. Nah, kemudian setelah bergerak ke kanan, itu kan otomatis hujan udah selesai dan udara dingin itu mulai menghangat lah akibat sinar matahari. Nah, saat melewati puncak pegunungan, udara itu menjadi hangat yang dimana menyebabkan penguapan kuat sehingga menyebabkan kondisi menjadi lebih kering. Nah, inilah yang menyebabkan sisi ini, sisi kanan ini itu menjadi wilayah bayangan hujan ditandai dengan warna merah di gambar. Jadi ini sesuai tanah merah ini adalah wilayah bayangan hujan. Jadi di sini di area ini itu vegetasinya sedikit, kemudian tanah kering dan juga bisa bisa disebut gurun itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian, nah di sini ada beberapa karakteristik gurun. Karakteristik gurun yang pertama itu di gurun itu jarang terjadi hujan, tetapi bersifat intens dan menghasilkan banjir bandang cepat. Mengapa demikian? Karena jadi di gurun itu sendiri kan jarang terjadi hujan. Nah, tetapi sekalinya hujan itu akan intens atau berlangsung lama dan dalam eh, apa ya jumlahnya itu sangat masif. Bukan masif, kayak deras lah. Istilahnya itu hujan yang sangat deras. Nah, kemudian gimana? eh, Kenapa bisa menghasilkan banjir bandang cepat? Karena yang seperti yang saya jelaskan di awal video tadi bahwa tanah permukaan tanah di gurun itu sangat keras karena mengalami kekeringan yang dimana sampai dalam-dalam tanah itu pun akan menjadi kering yang dimana itu keras. Nah, karena tanah itu keras, air menjadi susah menyerap ke dalam tanah dan kemudian eh,
air kan tidak bisa menyerap ke tanah, otomatis air itu menggenang di daratan gurun, yang dimana terkadang tuh di daratan gurun ada beberapa cekungan, cekungan kecil, sedang atau besar, yang dimana saat terjadi hujan itu akan terisi dan saat terisi itu akan mudah meluber atau apa ya melebihi kapasitas cekungan tersebut karena tanah yang keras dan tidak bisa menyerap. Alhasil itu bisa menyebabkan banjir yang cepat bahkan banjir bandang. Apalagi kalau semisal terjadi di hulu, yang dimana saat di hulu itu terjadi banjir itu datang dan ya itu tadi bisa menyeret apapun yang ada di sekitarnya. Nah, ini gambar ini itu adalah salah satu dampak terjadinya banjir bandang di daerah gurun. Nah, kemudian karakteristik selanjutnya adalah mempunyai lembah kering dan sungai musiman disebut arroyo. Kemudian ada permukaan tanah didominasi kerikil atau batu. Jaringan drainase buruk. Nah, jadi jaringan drainase buruk itu yang saya bicarakan tadi karena susah menyerap tanah. Susah menyerap air karena tanahnya keras. Kemudian permukaan tanahnya itu didominasi oleh kerikil dan batu. Atau kan karena di gurun itu tumbuhan atau tanaman kan susah ya. Jadi adanya cuma kerikil dan batu. Tanah pun keras semua atau pasir. Kemudian mempunyai tebing curam. Kemudian bentuk patahan dan erosi jelas karena sedikit vegetasi. Nah, ini contohnya di sini. Ini adalah tebing-tebing yang sebenarnya terjadi karena erosi air juga. Ini adalah tebing yang terkena banjir bandang, kemudian terkena erosi dan membentuk tebing-tebing curam tersebut. Kemudian bentuk patahan dan erosi jelas. Jadi ini bentuknya jelas karena vegetasinya itu sedikit. Kalau misal kita lihat di gunung-gunung, contohnya Gunung Penanggungan deh. Gunung Penanggungan itu kan bukan daerah kering ya atau daerah gurun. Jadi vegetasi. Bentuk padahan dan erosi itu tidak jelas karena tertutupi vegetasi yang sangat lebat dan subur. Jadi kita susah melihatnya. Kalau misal di gurun, itu kita bisa melihat jelas karena tidak tertutupi eh, vegetasinya. Nah, kemudian ada apa ya kayak karakteristik gurun di barat daya Amerika Serikat. Jadi yang pertama tentu iklimnya kering, kemudian berada di lintang 30 derajat utara, kemudian bayangan hujannya itu terjadi di daerah Sierra Nevada. Nah, kemudian eh, bagaimana kita mengetahui karakteristik karakteristik gurun di barat daya Amerika Selatan, kita bisa melihat dari peran faktor alam. Yang pertama struktur batuan, itu menentukan bentuk besar. Kemudian yang kedua ada iklim, menentukan ciri gurun. Iklim menentukan ciri gurun itu seperti yang ada pada gambar. Nah, ini tadi Amerika kan masuk ke wilayah ada gurun banyak ya, mempunyai banyak gurun. Jadi kita juga bisa melihat iklimnya seperti ini, eh coklat dan kuning. Jadi ini semi kering dan kering, kurang lebih begitu. Sorry. Nah, kemudian ada ciri khas gurun Barat Daya Amerika Selatan yaitu tanahnya tipis, tipis tapi keras. Kemudian vegetasi sedikit, ngarai ngarainya curam. Kemudian playas. Playas. Playas tadi apa ya? Nah, jadi playas itu bisa disebut juga dataran pantai yang dimana itu adalah dasar danau yang kering. Jadi sebenarnya ada sebuah danau, tetapi karena terkena iklim kering,
kemudian jadi daerah gurun itu menjadi dasar danau yang kering, sebuah danau endorheic gitu. Kemudian bentuk lahan, struktur geologi, plateo, mesa, butte, monoklin, hockbak, dan cuesta. Kemudian ada dua wilayah geologi di barat daya Amerika Selatan yang mencolok tentang daerah gurunnya, yaitu dataran yang pertama, dataran tinggi Colorado, mempunyai four corners, batuan sedimen horizontal, kemudian ketinggian di atas 1.500 meter, dan juga rentan erosi. Kedua ada provinsi Basin dan Range, mempunyai pegunungan dan lembah, eh, mempunyai banyak patahan dan juga banyak zona bayangan hujan. Nah, setelah kita membahas tentang gurun-gurunan ini, kemudian saya akan lanjut menjelaskan tentang aktivitas angin di daerah gurun. Nah, setelah membahas tentang gurun tadi, kita next lanjut membahas tentang aktivitas angin. Nah, eh, aktivitas angin di sini itu dibahas bagaimana pergerakan angin yang di mana angin itu juga bisa menyebabkan erosi. Justru angin itu juga menjadi salah satu agen yang penting lah untuk terjadinya erosi dan endapan di iklim apapun, asalkan itu partikel sedimennya itu longgar dan kering. Nah, karena udara itu lebih ringan daripada air, angin itu hanya dapat mengangkut sedimen halus pasir, eh mengangkut sedimen pasir yang halus, kemudian lumpur dan tanah liat. Nah, namun angin itu tidak terikat pada saluran seperti air mengalir sehingga angin dapat memiliki dampak luas di area yang sangat luas. Dan jadi, semisal air itu kan kadang sudah ada salurannya. Mungkin nanti air itu mau tidak mau akan berakhir di laut kan, di laut, kemudian menguap jadi hujan, hujan itu juga balik lagi ke laut. Nah, tetapi kalau angin itu tidak ada batasan, jadi angin itu dapat bergerak kemana saja bebas seperti apa yang diinginkan angin itu sendiri, istilahnya. Jadi kayak sehingga angin itu dapat memiliki dampak luas di area yang sangat luas. Contohnya di gurun itu sendiri. Gurun itu kan sangat apa ya? Sangat luas kan. Jadi angin itu bisa bergerak bebas di gurun dan tidak terikat apapun. Kemudian secara umum semakin kencang angin bertiup itu juga akan semakin banyak sedimen yang dapat dipindahkan. Nah, jadi apabila kecepatan angin itu tinggi, maka angin itu juga bisa memindahkan atau bahkan mengangkat benda-benda, material-material, tidak hanya sekedar pasir halus, lumpur, dan tanah liat, bahkan bisa memindahkan batu, pohon, benda-benda berat lainnya. Contohnya mungkin ya itu tadi lah, sebagian besar seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, kecepatan angin itu ditentukan oleh perbedaan tekanan udara yang disebabkan oleh perbedaan suhu udara. Saat udara memanas dan mendingin, densitasnya berubah dan perubahan densitas ini menciptakan perbedaan tekanan udara yang menyebabkan angin. Iklim basah dan awan membantu meredam perubahan suhu udara, tetapi di iklim kering perubahan suhu harian dapat sangat ekstrim. Di gurun sendiri, suhu dapat berkisar antara 10 derajat pada malam hari hingga lebih dari 40 derajat pada siang hari. Nah, jadi eh bisa dibilang seperti ini. Di gurun sendiri, itu angin itu bisa bergerak lebih kencang
dibanding dengan di daerah pegunungan. Mengapa demikian? Karena di gurun sendiri itu eh, vegetasinya kurang atau bisa dibilang rendah, yang dimana itu juga akan mempercepat efektivitas aktivitas angin atau pergerakan angin. Sedangkan kalau misal vegetasinya banyak, itu akan membuat angin semakin apa ya istilahnya itu semakin lambat lah dibanding dengan angin yang bergerak di gurun. Nah, kemudian eh semisal di gurun nih, gurun kan walaupun tidak ada angin, udaranya itu udah cukup kering atau panas karena tidak ada hujan atau jarang terjadi hujan. Nah, kalau misal ada angin, maka suhu panas yang ada di eh, gurun tersebut itu akan bisa menjadi lebih panas. Berbeda dengan di daerah yang misal pegunungan. Jika terjadi angin, maka suhunya itu akan semakin dingin karena di gunung sendiri itu walaupun tidak ada angin, suhu itu udah dingin karena berada di atas permukaan laut yang dimana itu dekat dengan atmosfer gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian meskipun angin kencang juga terkait dengan hujan lebat dan badai tropis, angin-angin jarang mengikis sedimen karena hujan membasahi permukaan sedimen. Sedimen yang basah dan berat dan kohesif sehingga tidak akan terbawa angin. Nah, angin kencang di gurun bagaimanapun meniup sedimen longgar dan kering, sehingga angin menjadi agen erosi yang efektif di iklim kering, seperti yang kami sebutkan sebelumnya dalam bab ini. Jadi gini, misal di gurun sendiri itu angin bisa menjadi lebih efektif. eh jadi di gurun itu lebih efektif terjadi erosi angin daripada erosi air. Maka mengapa demikian? Karena partikel sedimen yang ada di gurun itu lebih longgar dan lebih kering, di mana itu sangat mudah terbawa angin. Contohnya pasir-pasir yang ada di gurun, kemudian kerikil, kerikil-kerikil kecil, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini juga dibahas tentang erosi angin dan transportasi. Nah, pada gambar 18-14 ini adalah salah satu badai pasir yang pernah terjadi di di daerah Kansas pada tahun 1930-an yang dimana kondisi ini tuh disebut dengan Dust Bowl. Jadi pada saat kejadian ini berlangsung, pertanian itu sangat kesusahan karena kondisi pertanian yang kering akibat curah hujan yang jarang terjadi, kemudian kekeringan yang melanda dan juga terdapat badai pasir ini. Nah, jadi erosi angin ini terjadi pada awal 1930-an yang membawa partikel-partikel seperti pasir halus, kemudian tanah liat, kerikil-kerikil kecil, yang dimana itu juga diperparah jika tanah terganggu oleh hewan atau kendaraan. Nah, jadi misal nih ada angin yang kencang banget, kemudian di situ juga ada kendaraan-kendaraan dan juga hewan-hewan yang juga bisa bahkan bisa terangkat jika kecepatan angin itu melebihi batasnya. Nah, jadi di gambar ini itu adalah dinding debu mendekati sebuah kota di Kansas pada Oktober 1935 karena intensitas dan durasi badai pada tahun 1930-an bagian dari Great Plains dikenal dengan Dust Bowl. Jadi badai pasir yang terjadi pada awal 1930-an ini tuh berdampak sangat besar pada masyarakat, terutama di bidang pertanian. Karena tadi banyak pertanian yang rusak karena angin yang kencang, kekeringan, begitu. Nah, kemudian ini ada pada gambar
18.15 itu ada gambar satelit badai debu dari gurun Sahara yang berhembus ke arah barat laut dari pantai Afrika ke Samudra Atlantik pada 26 Februari 26 Februari tahun 2000. Nah, jadi awalnya itu eh, pasir yang ada di gurun Sahara itu terkena oleh angin. Jadi itu eh, pasirnya itu tertransportasi menggunakan angin. Jadi angin itu membawa yang segitu banyaknya pasir halus di Sahara, kemudian berpindah ke dibawa melewati Spanyol, kemudian juga terbawa hingga ke sisi barat Samudra Atlantik. Nah, ini juga eh, badai debu yang terjadi di Gurun Sahara itu juga lumayan sering lah terjadi dan merupakan penyuplai debu terbesar di dunia, Gunung Sahara itu. Nah, kemudian selanjutnya itu, nah ini juga ada gambar dampak terkena erosi angin, yang dimana awalnya ini batu ini tuh apa ya, tertimbun lah di dalam pasir atau tanah. Tetapi kemudian terdapat angin kencang yang itu tadi jelas anginnya itu intensitasnya tinggi dan durasinya sangat lama sehingga batuan ini itu terkikis dan muncul di permukaan tanah kurang lebih ini itu 1 meter 1 meter dari permukaan tanah. Kemudian ini juga ada palu palu bumi sebagai perbandingan ukuran. Sorry, ini ada tiang listrik dengan dasar yang dilapisi bahan bahan tan abrasi untuk meminimalkan erosi angin. Nah, jadi tiang listrik ini itu dilapisi oleh bahan yang bisa meminimalkan dampak dari erosi angin. Lebih seperti itu. Selanjutnya ada deflasi. Nah, jadi deflasi itu adalah pengangkatan partikel tanah liat, lumpur, dan pasir dari permukaan tanah oleh angin. Jadi, jika sedimen di permukaan tanah terdiri hanya dari partikel halus, erosi partikel-partikel ini oleh angin dapat menurunkan permukaan tanah secara signifikan. Nah, salah satunya itu tadi. Nah, jadi ini deflasi. Ini adalah gambar contoh deflasi yang dimana deflasi akibat erosi angin dapat membentuk lubang erosi atau blowout. Nah, blowout sendiri adalah depresi di permukaan tanah yang disebabkan oleh erosi angin. Nah, jadi ini tuh angin. Kemudian angin itu dapat apa ya? Istilahnya itu mengangkat partikel-partikel seperti pasir halus di permukaannya ini. Nah, kemudian itu eh, apa ya? Membuka dalam permukaan tanah itu yang di situ ada batuan. Nah, ini contoh batunya. Jadi terbentuklah lubang erosi besar itu dan itu semua disebabkan oleh angin. Nah, jadi erosi angin itu juga dapat berdampak besar ya, bukan hanya erosi air saja, karena erosi angin apabila itu terjadi dengan intensitas yang tinggi dan durasi yang lama, maka itu juga sangat berbahaya karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik lah pokoknya. Selanjutnya itu ada deposisi angin. Nah, secara umum, deposisi sendiri itu adalah perubahan wujud zat dari gas menjadi padat secara langsung tanpa melalui fase cair yang terjadi ketika gas kehilangan energi, biasanya karena pendinginan. Dalam hal geologis, deposisi itu adalah proses pengendapan material seperti sedimen, tanah, dan lanau oleh angin atau air yang dapat membentuk daratan baru atau mengubah bentuk lahan yang ada. Jadi, deposisi angin itu adalah proses pengendapan material seperti sedimen tanah dan lanau oleh angin. Yang dimana yaitu tadi angin membawa material-material seperti sedimen, tanah dan sebagainya
itu mengendap di suatu daerah yang akhirnya itu membentuk daratan baru atau mengubah bentuk lahan yang ada. Jadi semisal ini juga bisa termasuk deposisi angin karena ini yang awalnya daratan daratan seperti ini tertutupi semua oleh pasir halus, kemudian terjadi deposisi angin akhirnya membentuk lahan baru atau mengubah bentuk lahan yang ada, kurang lebih seperti itu. Nah, deposisi angin sendiri adalah ada loess dan gundukan pasir. Yang pertama loess itu adalah endapan lumpur dan tanah liat yang terbawa angin, terdiri dari butiran kuarsa, feldspar, dan mineral lain yang belum tererosi. Berbentuk sudut tajam dan terikat lemah oleh kalsit. Nah, loess sendiri itu memiliki porositas yang tinggi, biasanya sekitar 60%. Endapan loess dapat menutupi bukit dan lembah di hilir sumber sedimen halus seperti gurun di wilayah endapan gletser. Nah, di sini sendiri itu adalah endapan loess di daerah Amerika. Nah, ini warna coklat itu menandakan endapan loess tebal dan kontinu. Kemudian coklat tua ini coklat tua dan coklat muda itu endapan loess tipis dan tidak kontinu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada gundukan pasir. Bukit pasir adalah gundukan butiran pasir longgar yang ditumpuk oleh angin. Nah, jadi eh angin itu membawa butiran pasir longgar atau pasir-pasir halus yang kemudian itu saat angin itu memindahkan pasir-pasir itu menjadi sebuah gundukan pasir yang dimana itu tersusun oleh banyak butiran pasir yang dibawa oleh angin yang alhasil membentuk gundukan pasir. Nah, bukit pasir paling mungkin terbentuk di daerah dengan angin kencang yang umumnya bertiup ke arah yang sama. Nah, jadi ini ada contoh gambarnya yang juga saya ambil dari buku chapter 18. Jadi, bukan pasir. Nah, awalnya gundukan itu hanya di sini. Kemudian ini kan ada permukaan licin. Angin itu bertiup ke arah yang sama, membawa butiran-butiran ini dan mengendap di daerah ini yang dimana akhirnya yang awalnya ini tinggi itu menjadi hampir sama dengan tinggi pasir sebelah sini. Kemudian komposisi mineral butiran pasir di bukit pasir itu bergantung pada karakter sumber pasir asli dan intensitas pelapukan kimia di wilayah tersebut. Next. Nah, jadi di sini ada jenis-jenis bukit pasir. Nah, yang pertama ini ada Barchans. eh jadi awalnya ini tuh daratan pasir ini tuh datar gitu aja ya, tidak terdapat gundukan atau apa. Kemudian terdapat angin kencang dengan intensitas tinggi dan durasi yang lama. Itu membawa pasir-pasir ini tuh eh pokoknya angin itu membawa pasir-pasir yang kemudian itu membentuk seperti tanduk. Jadi ini tuh pasirnya bergerak seret, terus akhirnya mengendap di seperti ini di daerah ini yang kemudian disebut eh, Bukit Pasir Barkans atau tanduk yang berbentuk tanduk. Kemudian ada B, Bukit Pasir Melintang. Jadi eh, bentar. Bukit Pasir Melintang itu
Jadi bukit Bukit Pasir Melintang itu kalau bisa saya jelaskan itu kayak seperti membentuk bukitan atau apa ya, punggungan-punggungan, bisa diberatkan sama seperti punggungan-punggungan yang ada di gunung, di bawah-bawah gunung itu kan biasanya untuk punggungan yang memanjang. Nah, kurang lebih itu bentuknya seperti ini. Jadi angin bertiup, kemudian angin bertiup, kemudian anginnya itu juga bisa melawan arah, yang alhasil membentuk seperti kan gini, angin pasir ke sini, kemudian angin juga berputar, seret, terus akhirnya pasirnya kan juga ikut ke sini, alhasil itu tidak bisa bentrok kan, akhirnya pasir-pasirnya mengendap membentuk seperti ini, bukit pasir melintang. Jadi bentuknya memanjang. Kemudian yang C itu ada Bukit Pasir. Bukit Pasir Parabola. Nah, jadi Bukit Pasir Parabola itu bentuknya apa ya? Mirip lah dengan Bukit Pasir Barcan. Mengapa demikian? Karena itu juga memiliki apa ya? Memiliki bentuk seperti tanduk. Nah, tetapi apa yang membedakan Bukit Pasir Parabola dan Bukit Pasir Barcan itu adalah Bukit Pasir Barcan, Bukit Pasir Parabola itu tanduknya itu mengarah ke arah hilir. Kemudian eh, kemudian Bukit Pasir Parabola itu juga harus memerlukan angin yang sangat kencang sekali dengan intensitas tinggi dan durasi yang lama. Oleh karena itu, Bukit Pasir Parabola itu umumnya ditemukan eh, di daratan dari pantai laut. Kemudian di gambar itu Bukit Pasir Bola-Bola itu juga memiliki blowout. Nah, ini kan berbentuk tanduk nih. Jadi bedanya seperti itu Bukit Pasir Parabola dan Marka. Nah, dari ketiga jenis bentuk bukit pasir ini itu berkembang di daerah dengan arah angin yang stabil dan ketiganya memiliki lereng miring di sisi hilir. Nah, kemudian ada yang terakhir ada salah satu ini bukit pasir memanjang atau shelf itu yaitu salah satu jenis bukit pasir terbesar. Nah, jadi itu bentuknya itu punggungan pasir simetris yang terbentuk sejajar dengan arah angin yang dominan. Nah, jadi eh, bukit pasir memanjang long itu adalah atau shelf ini itu memerlukan tentu membutuhkan angin yang sangat kencang karena ini tuh biasanya bentuknya sangat besar dan juga panjang banget sekitar eh, tingginya itu bisa mencapai 200 meter dan panjang kurang lebih bisa mencapai 120 kilometer yang dimana itu jelas membutuhkan angin dan kencang dan juga terbentuknya itu tentunya harus memerlukan waktu yang sangat panjang kurang lebih seperti itu. Nah, jadi itulah jadi kurang lebih itu penjelasan saya mengenai tentang gurun dan juga aktivitas angin yang terdapat pada chapter 18. Kurang lebih kurang lebih secara garis besar seperti itu. Jadi kesimpulannya itu gurun dan aktivitas angin itu memiliki hubungan yang sangat erat
terutama di bagian erosi angin dan juga eh, bukit-bukit pasir tadi juga menurunkan angin. Kemudian juga gurun itu tidak sesimpel apa yang kita bayangkan saat kecil. Gurun itu juga mengalami aktivitas geologis yang sangat panjang, lama, dan juga selalu menarik lah untuk dipelajari. Jadi saya Kiai Salaman Merindiasto, seperti itu kurang lebih saya menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja saya yaitu chapter 18. Apabila ada salah kata, kurang jelas dalam menerangkan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.